Sebentar kami memulai ibadah pada siang hari ini, Tuhan yang boleh mengurapi pribadi lepas pribadi di tempat ini. Sebelum itu kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami boleh ada di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Kita sama-sama yang percaya boleh katakan amin. Yang bersuka cita di tempat ini boleh bangkit tangannya Bapak Ibu dan Saudara. Boleh berikan salam yang terbaik ke kiri dan kanannya, boleh katakan Tuhan Yesus baik. Boleh di belakangnya juga, boleh katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama angkat puji hari ini.
yang merasakan kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala yang terkabul dan juga turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Boleh kau biasa nyanyi dan pujiannya? Ayo dengan semuanya, sehingga hari ini kita sama-sama memuji Tuhan. Sungguh alangkah baiknya. Mana kau punya suaranya? Ayo kau mengira boleh kata, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang terjauh terjubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali sama-sama katakan, di kepala Harun yang tercabut terjubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Kembali lagi nama di sorga. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara. Tiba saatnya kita akan menggunakan kebenaran firman Tuhan yang rindu untuk diberkati, untuk menjadi berkat. Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Penuh ya pada siang hari ini ya. Puji Tuhan. Berikan hati yang terbaik buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Jesus. Kami siap untuk dengar suara-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Pastor Billy Lantang. Dan apa yang keluar dari bibir hamba-Mu adalah suara dan kebenaran Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih
Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Bapa, sesungguh kasih setiamu. Nyatakan dengan sungguh, sungguh perlindunganmu. Nyatakan dengan hikmat Tuhan. Yesus ada di tempat ini mengalir, karena kita memanggil Dia sebagai Bapa. Ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah akan bentuk langkahku. Hari depan indah bagi rancanganmu yang terbaik bagi kami. Rancanganmu yang kembalikan hati bagiku. Haleluya, Kau Bapa. Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarkan itu perintah. Kami minta Kau berikan kami hati untuk menyembahmu. Haleluya, kembali kita bangkit berdiri karena haleluya, 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 haleluya. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah
yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik Kasihkan sekarang aja biar naiknya. Terima kasih Gus kami menambah sedih dengan untuk bisa maju ke mimbar. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat hari yang baru, berarti ada kesempatan yang baru di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur buat hidup yang berharga, kami mengucap syukur buat masa depan yang ditanggung penuh oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa setiap hati akan diteduhkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menjelaskan, bahkan memperkuat dan mempertahankan terus iman kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Duduk di gereja, kaki boleh ke atas. Isi berkata 20. Oke. Ada sebuah prinsip kebenaran yang perlu kita ketahui tentang sebuah tempat pekerjaan di mana kita ada. Karena seringkali orang memisah-misahkan antara hari Minggu sama hari kerja. Jadi sering dikatakan bahwa kalau hari Minggu itu hari kudus, kalau hari Senin itu hari kerja. Gitu ya. Akhirnya setelah dia selesai dari gedung gereja, doa berkat disampaikan, paradigma berubah. Dan dia kerap kali akan katakan, buat tadi doa ibadah. Dan pengertian-pengertian seperti itu akhirnya membuat hidup manusia jadi melenceng jauh. Dan akhirnya ujung-ujungnya nggak ada dampaknya. Karena yang kita kerjakan adalah kita semuanya berubah karakter kita, berubah pikiran kita biasanya ketika mulai hari Minggu dan kalau mau datang ke dalam gedung gereja. Dan itu semuanya dimentahkan sama Yesus di Matius 12. Dulu kalau kita belajar tentang perjanjian lama, saya suka belajar perjanjian lama karena itu hampir semuanya historical data yang dahsyatnya luar biasa, yang adalah metafor gambaran tentang mesianik atau Yesus yang nantinya akan hadir. Semuanya yang sakral itu serba fisik dari bait Allah, dari pengorbanan, dari sabat yang adalah ritual isi-isinya. Itu semuanya dimentahkan sama Yesus. Bahkan di Matius 12 ketika dia lagi jalan-jalan sama muridnya, dia bilang begini, sebentar lagi dia mau lebih baik Allah. Mereka bilang, mau lebih baik Allah. Markus 13 dilanjutin lagi, dia keluar dari bait Allah, dia bilang, sebentar lagi yang lebih besar daripada ini. Terus mereka bingung, lebih besar daripada ini, dia lihat gedungnya gitu. Konotasi pasti gedungnya, sakral gedungnya. Semua itu dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah bait Allah, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dan semuanya dimasukin ke dalam sini. Yang tadinya sakral pengorbanan, sekarang yang sakral adalah ketaatan di dalam sini. Pengorbanan gak ada artinya tanpa ketaatan. Itu semuanya dimentahkan sama Yesus. Bahkan dia melakukan mujizat di depan hari Sabat, yang akhirnya semuanya pada komplain. Dan akhirnya terus diajarkan sampai dipertajam sama Paulus. Hati dan pikiranmu masuk ke dalam perhentian Tuhan, itulah sahabat yang sejati. Percuma datang ke dalam gedung gereja dan tidak lakukan itu semuanya. Dan percuma keluar dari gedung gereja dan tetap jadi orang yang sama. Jadi prinsipnya begini, doa berkat disampaikan. Karena sekarang gerejanya bukan gedungnya lagi, tetapi kita. Ibadah jalan terus. Ibadah nggak bisa stop. Jadi ketika kita masuk ke tempat pekerjaan kita di hari Senin, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Kenapa? Karena saya ada di dalam. Karena saya adalah gerejanya. Dulu semuanya berubah. Dulu itu nggak gitu. Waktu dulu mereka masuk dalam bait Allah. Bahkan ketika imam besar disuruh masuk ke sana di dalam hari pendamaian, Atonement Day, cuma ada setahun sekali. Itu dia memperdamaikan antara Tuhan dengan manusia. Dia masuk ke dalam sana, kemudian dia lakukan ibadah-ibadahnya, dan itu mereka ketika dia keluar dari sana, terserah deh. Nanti tinggal masuk lagi setahun lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang berubah, semuanya jadinya dimasukkan ke dalam hidup kita. Jadi, gak usah tunggu hari Senin lah. Kita masuk ke dalam mobil kita, ketika selesai ibadah di dalam gedung gereja, keluar dari gedung gereja, masuk ke dalam mobil atau motor atau rumah kita, di hari Minggu tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Kalau tidak, suami istri sedang bertengkar di dalam mobil, mau datang ke gedung gereja, dia akan bilang gini, stop dulu ibadah dulu. Ini kan memang antar lanjutannya. Masuk gedung gereja shalom semuanya. Ya manis-manis, mana ada orang yang kelihatan lagi ribut semuanya shalom. Masuk gedung gereja, wah semuanya kelihatannya manis-manis. Setelah doa berkat disampaikan sampai mobil, sampai mana tadi? Gue pikir gue lupa. Gak
nggak bisa mobilnya berubah jadi tempat ibadah, gitu. Itu sebabnya saya sangat terganggu ketika ada seorang ibu yang udah saya kenal bertahun-tahun, seorang diakonis gereja yang saya kenal udah bertahun-tahun. Waktu satu hari saya disuruh pulang sama mobilnya dia, gitu. Pak, ini supir saya, Pak. Oke. Ibu nggak ikut? Enggak, saya nggak ikut. Terus saya naik mobil sama supirnya. Kira-kira 5-10 menit tiba-tiba supirnya bilang gini, Pak, ada kerjaan nggak Pak buat saya? Kerjaan? Saya sampai bingung, kerjaan apa? Mobilnya bagus, pasti gaji bagus lah, ngapain cari kerjaan? Kenapa Mas? Tiba-tiba dia nangis. Saya nggak tahu Pak kerja di sini. Nggak tahu kenapa. Setiap hari saya dianjing-anjingin Pak. Dianjing-anjingin. Belok kiri salah anjing, belok kanan salah anjing. Sampai saya mimpi anjing Pak. Dianjing-anjingin nama siapa Mas? Nama ibu yang tadi itu kan majikan saya. Saya bilang gini, Mas, saya kenal nama ibu itu udah 6 tahun loh Mas. Waktu saat itu udah 6 tahun. Udah 6 tahun Mas. Itu ibu baik banget ya, aku gereja kalau ketemu kalau pelayanan di tempatnya dia ya selalu disambut sama dia. Masukin tidak ada dan sebagainya. Oh nggak dibilang apa? Pak, kalau hari Minggu dia baik Pak. Kalau udah Senin sampai Sabtu Pak, dia ngerti Pak. Bapak kalau nggak percaya tanya sama pembantu-pembantu di rumah Pak. Sampai anjing-anjing di rumah pada takut sama ibu Pak, tolong saya Pak, tolong Pak. Rupanya dia udah simpen tuh nomor telepon, dia tulis nomor telepon udah disiapin buat saya kali ya. Terus masuk dong saya turun, dia bilang Pak, ingat saya Pak, ini nomor telepon saya Pak. Saya rasa seperti Yesus di Kristus, ingat harus belum masuk ke harus. Saya nomor teleponnya hilang, kalau nggak suruh kerja di MX ya. Saya baik-baik di sini. Saya terganggu lah, gitu. Terganggu banget hari saya. Betul-betul saya merasa gini Pak, ini orang ya, betul-betul nggak ngerti jalan nama Tuhan. Akhirnya apa? Banyak orang stres dalam nama Tuhan. Sekarang nih, saya banyak saya mau bagikan, cuman dalam waktu singkat ini saya mau berikan ini pentingnya luar biasa. Salah satu format keterangan yang nggak pernah dibahas, bahkan selalu didengungkan di atas mimbar, ayo berikan yang terbaik, ayo berikan yang terbaik. Kita bingung berikan apa yang terbaik kalau kita nggak punya yang terbaik. Karena apa? Kita nggak pernah belajar terima dari Tuhan. Yang kita lakukan adalah saya harus pakai usaha saya untuk saya dilayakkan. Saya mau beritahu kepada kita, hari ini kalau kita sudah terima Yesus sebagai Juru Selamat, hari ini kita hidup taat karena kita sudah dilayakkan, bukan untuk dilayakkan. Itu kalau kita nggak ngerti dasar itu aja, kita tidak akan enjoy jalan sama Tuhan. Kita akan selalu merasa Tuhan berseberangan sama saya. Bagaimana kita bisa berikan yang terbaik kalau saya nggak punya yang terbaik? Bagaimana saya bisa memberikan sesuatu kalau saya nggak punya sesuatu itu? Bagaimana saya bisa kasih sama Tuhan? Dan apalagi saya menjadi dampak di komunitas saya, di marketplace saya, soalnya kalau saya nggak terima dari Tuhan. Kalau saya nggak belajar terima dari Tuhan, makanya kalau kita belajar tentang penyekaan daripada kaki murid-murid Yesus, itu dahsyatnya luar biasa. Itu metafor tentang kehidupan kasih karunia. Saya nggak punya waktu untuk bahas itu. Itu dahsyat, itu bahasa aslinya dahsyat. Sampai dia bilang gini sama Petrus, hari ini kamu nggak ngerti. Kan Petrus nggak mau. Karena memang bagian paling kotor adalah kaki. Itu menggambarkan pikiran manusia yang setiap hari harus dibersihkan sama yang namanya darah Kristus yang setiap hari terjadi. Kalau bahasa teologi itu sanctification. Tiap hari kita dikuduskan, tiap hari sama dia. Dan dia setiap hari kalau dia bisa ngomong, dia ada di depan kita, dia akan bilang, nah aku sudah layakkan kamu loh nak. Anak saya, Keitan ini, he's 16 years old. Dia lebih tinggi dari saya. Dia he's quite a big guy. Saya udah kasih tahu berkali-kali ya, dia, kamu kalau buka pintu mobil, kalau kamu diantar ke sekolah, be careful, ada 16 juta motor di Jabodetabek deh. Dan motor di Jakarta itu belok dulu baru lihat. Amin, saya amin dulu. Pengendara motor di sini nggak begitu pasti, semuanya sopan-sopan. Tapi yang lain begitu. Saya dulu punya sekolah kehidupan seperti berat juga tuh sekolah kehidupan saya, karena gimana pun juga motor nyalip dan lain sebagainya. Kadang kan kaget ya, kita kelas tinggi gitu. Pernah satu hari saya kelas dia berhenti, dia buka helm. Apa lo? Setengahnya orang Manado saya. Udah darah panas juga. Makan RW gimana sih? Istri saya punya password yang paling hebat Pak, the good password. Dia selalu pegang kaki saya, dia bilang ini, sayang, jangan-jangan dia jemaat. Saya kalau dengar dia jemaat, saya langsung luluh hati saya, punya compassion tiba-tiba. Iya, jangan-jangan dimarahin sama bininya tadi ya. Udahlah sayang, jangan-jangan dia jemaat. Iya benar sayang, iya oke. Setiap kali ada motor kurang ajar, istri saya selalu bilang dia jemaat. Sampai-sampai saya bilang, nih jemaat gereja mana kurang ajar semua. Enak aja, dikit-dikit jemaat. Tapi rupanya itu kata-kata paling jitu.
Sampai tahun 2018 tiba-tiba ada motor-motor kayak begitu yang ngawur-ngawur gitu lah. Tiba-tiba dia bilang gini, kok kamu tenang aja sih, diem aja sih. Lulus sekolah kehidupan. Yang validasi dia, orang terdekat. Semua kita punya sekolah kehidupan. Ya. So, saya bilang sama anak saya, kamu kalau buka pintu, kalau diantarin ke sekolah, hati-hati deh. Karena motor bisa nyamber kapan aja gitu loh. Satu hari beberapa minggu yang lalu, teman saya lagi di rumah, jadi dia bilang, gua anterin anak lu deh pagi-pagi. Oke. Jadi dia anterin anak saya, sahabat saya. Terus siang-siang pas dia pulang ketemu saya, dia bilang, Bil, tadi si kita buka pintu, dia nggak lihat ke belakang tuh, ketabrak mobil, nggak penyok. Ya, berarti ya udah. Malam saya ketemu dia, saya punya two choices. Saya bisa marah-marah sama dia, saya bisa bilang, dia bilang apa? Kok penyok ke mobil? Atau berikan dia kasih karunia, minta hikmat sama Tuhan. Pintu dibuka, pintu kamar dia. Saya ketemu malam hari sama dia. The first thing I did, saya langsung hug dia, saya peluk dia, saya bilang, Dad, are you okay? Terus dia tanya gini, oke kenapa Dad? Kan tadi ketabrak sama motor. Aku nggak apa-apa Dad, mobilnya penyok. No, I don't care about mobil. Saya nggak peduli, kamu oke nggak? Kamu kena motornya nggak? Terus dia bilang, sorry ya Dad, it's okay. Jadi nggak peduli mobilnya, yang penting kamu oke. Dad, lain kali hati-hati ya Dad. Berikutnya ketika dia akan buka pintu, dia akan ingat saya, bukan karena ketakutan sama saya, tapi karena dia hormat sama saya. Itu Yesus. Orang Kristen pasti jatuh dalam dosa, bukan yang berarti hidup di dalam dosa. Udah pasti jatuh, sengaja atau tidak sengaja udah pasti jatuh. Kita hidup dalam dunia yang gelap. Ingat, dia tidak pernah berseberangan sama kita. Dia akan datang sama kita, dia akan kasih tahu, what can I do supaya kamu nggak begitu lagi. Dia nggak pernah gini-giniin kita. Makanya dia bilang sama perempuan yang bersikap itu, dia katakan apa sama dia? Go and sin no more. Kalau sama gereja dibalik, jangan buat dosa lagi, pergi. Go and sin no more. Kasih karunia bukan tiket buat dosa. Kasih karunia adalah memerdekakan orang dari dosa. Itu kalau kita bisa terima itu, kita bisa jadi dampak di mana kita berada. Oke, kita baca itu dulu, biar rohani baca itu dulu. Baca terus. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Tetapi dia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang yang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari apa? Melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Oke. Ayat ini basically bicara sama kita tentang penglihatan dan pendengaran. Kita punya 5 panca indera: mata, telinga, hidung, ada 2 rasa, dari kulit sama dari lidah. Dari 5 panca indera ini, yang paling menyerap paling banyak informasi adalah mata dan telinga. Oke, mata dan telinga. Waktu kita lahir baru, waktu saya lahir baru di tahun 98, yang lahir baru rohnya, bukan jiwanya. Roh saya lahir baru. Jiwa saya itu ada perasaan, ada emosi, ada kehendak, ada keputusan di dalam situ, ada pikiran di dalam jiwa. Pikiran saya dan semua yang ada di dalam jiwa saya itu udah penuh sampah tahun 98. Dan bahkan setiap hari bisa dipenuhi sama sampah lagi kalau kita nggak jaga pintu gerbang hati. Oke, walaupun kita orang yang benar, jiwa kita bisa tersiksa kalau kita nggak sortir apa yang masuk lewat pintu gerbang hati. Kalau saya waktu tahun 98 bertobat, saya nggak kasih makan roh saya yang baru lahir secara rohani, dia usianya lebih muda daripada jiwa saya. Gimana caranya sampai rohnya bisa bertumbuh? Gimana sampai caranya rohnya bisa akhirnya makin kuat dari jiwa, dan akhirnya hidup saya dipimpin sama roh kalau saya nggak kasih makan rohnya? Hal yang sangat sederhana dan klise dan mungkin bosan diucapkan. Baca firman, perkataan firman, renungkan firman. Itu makanan roh udah. Di tahun 2000, ya, keluarga saya bentuk Yayasan Immanuel tahun 67. Tadi Ibu Yuma kasih tahu dia bekerja di Jalan Pegang Sangku, ke semua saya di gereja Islam Masih. Dulu Immanuel pertama itu ada di Kompleks Megaria sekarang Metropol. Tahun 67. Tahun 2000, kita survei lah, orang Indonesia minat budgetnya berapa sih? 1/45. Tahun 2000. Jadi kita keluarkan Alkitab sepanjang tahun supaya membantu jemaat bisa baca Alkitab. Karena kalau dibaca secara konvensional mungkin bosan gitu ya. Apa baca nanti masuk ke dalam imamat dan lain sebagainya, mulai ngejelimet gitu. Ini prosesi pengorbanan semuanya makin pusing nanti.
Jadi kita mulai kemas. Buka hari pertama ada penggalan dari perjanjian lama, perjanjian baru, Mazmur dan Amsal. Terus kita kemas kalimatnya ketika dibaca secara normal cuma 20 menit. Jadi kalau dibaca sampai 365 hari, selesai itu satu Alkitab. Dibaca nggak? Enggak. Terus sekarang data UNESCO, kenapa saya bisa katakan nggak dibaca? Karena data UNESCO menunjukkan statistiknya makin buruk. Di tahun terakhir ini, UNESCO mengatakan Indonesia minat bacanya 1/1000. Dan Indonesia menempati peringkat nomor 1 di dunia. Jangan bangga dulu apaan. Nomor 1 di dunia, ya nomor 1 di dunia. Orang-orang yang ada di depan sosmed 5 jam per hari. 5 jam per hari. Baca Alkitab 20 menit gak waktu. Jadi bisa bayangkan kita nggak kasih makan sama roh kita, terus kita berpikir bahwa secara organik nanti saya akan bertumbuh di dalam Tuhan. Terus kita berpikir bahwa nanti saya akan enjoy dalam Tuhan. Kita nggak ngerti ya. Ingat ya prinsip ini. Waktu kita lahir baru, kita dikasih status sama Tuhan. Anak, ahli waris, orang yang punya hak atas semua janji Tuhan. Itu status yang nggak bisa diambil sama siapapun. Diangkat harus jadi anak, ahli waris, orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Langkah berikutnya kalau kita nggak lakukan, kita akan bablas. Itu adalah kita harus mengambil keputusan untuk jadi murid. Murid artinya matetes. Berarti saya mau belajar dan diajar. Kalau di dalam gereja kita ada kelompok sel, tergabunglah di dalam kelompok sel. Belajarlah di situ. Bilang sama Tuhan langkah berikutnya, Tuhan kalau bisa Tuhan kirim mentor dalam hidup saya. Saya masih di mentor. Saya nggak mau berjalan sendiri. Saya nggak berani jalan sendiri. Siapa saya? Berani belajar. Manusia diciptakan komunal. Saya harus ada orang yang saya bisa akuntabilitas. Itu kita lakukan setiap hari. Jadi kalau kita nggak paham tentang hal ini, akhirnya bablas hidupnya. Kita nggak bertumbuh akhirnya. Itu sebabnya orang-orang yang hanya sekedar datang ibadah, datang gereja dan lain sebagainya, ketika berhadapan sama sesuatu panggilan hidupnya mereka bingung. Ya, coba kita lihat ya. Kejadian pasalnya yang kedua. Pasalnya yang kedua, ayat yang kelima mengatakan begini. Ini pertama kali ketika manusia diciptakan Tuhan. Ini sebenarnya banyak sekali pelajaran. Saya kasih yang penting-penting supaya Bapak Ibu ngerti. Waktu manusia diciptakan, manusia nggak pernah dikasih gereja. Manusia dikasih marketplace. Kejadian 2:5 mengatakan gini, belum ada semak apapun di bumi. Belum ada semak berarti belum ada yang berantakan. Okay. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Tumbuh-tumbuhan berbicara tentang sesuatu yang sudah ada dan sudah rapi yang harus di-maintain. Ada yang harus diperbaiki, ada yang harus di-maintain. Ya. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Kenapa seperti begitu? Karena belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Manusia pertama kali diciptakan nggak pernah dikasih surga. Karena prinsip dan ranahnya kerajaan kingdom, manusia dikasih bumi. Kalau bahasanya saya, diharuskan untuk mengkolonisasi bumi, sistem kerajaan. Kolonisasi berarti menularkan budaya kerajaan pusat. Jadi saya masuk ke dalam marketplace tempat pekerjaan saya karena sudah amanat agungnya Tuhan di awal seperti begitu. Berarti ketika hari Senin tiba, ketika saya buka mata di hari Senin, wow, hari yang baru, minggu yang baru, kesempatan yang baru, saya masuk tempat pekerjaan saya, itulah dan misi. Karena saya ditempatkan di situ. Kalau saya ngerti saya ditempatkan di situ, saya akan cari tahu sama Tuhan purpose hidup saya. Kenapa saya ditempatkan di situ? Saya akan masuk kerja tidak kejar gaji, tidak kejar income. Saya kejar purpose-nya Tuhan. Ketika saya ngerti itu, saya akan katakan gini, I love Monday. Kalau yang saya kejar gaji dan income, yang kita lakukan adalah I hate Monday. Makanya ada kalimat itu kan, ada frase begitu kan, I don't like Monday. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambah. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, ketika baca Korintus, ada sebuah kalimat yang sangat luar biasa mengatakan, you are the ambassador of Christ. Kita adalah duta besar kerajaan surga. Duta besar Amerika, hidup jalan ini, duta Amerika. Ya. Itu yang bayar gajinya. Negara Amerika yang kirim dia ke sini. Yang bayarin istri dan anak-anaknya kalau lagi sekolah di Indonesia apa? Negara Amerika. Kita dikirim sama kerajaan surga. Kita dideploy sama kerajaan surga untuk ada di muka bumi. Dan kita di tempatnya lebih kerucutnya lagi, lebih khususnya ada di dimensi grup hari ini. Kita diminta sama Tuhan untuk mengkolonisasi tempat pekerjaan kita dengan budaya kerajaan surga. Seringkali kita tanpa kata-kata, tapi dengan tindakan kita lagi menunjukkan siapa Yesus dalam hidup saya. Hal yang sangat sederhana.
Dan ketika saya ada di tempat ini, saya makin mengerti Tuhan, karena saya tidak akan kejar gaji, saya tidak akan kejar yang lain-lain. Saya katakan itu gak pentingnya. Saya tahu bahwa hidup saya dipelihara sama kerajaan pusat. Yang pertama saya harus lakukan adalah ketika saya masuk di RSN, saya harus mengerti kenapa saya ada di tempat ini. Kenapa saya ada di tempat ini? Karena ada purpose Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya, dan orang-orang yang ada di sekitar saya itu semuanya gak kebetulan. Tapi Tuhan ada orang yang paling dalam hidup saya, Tuhan. Puji Tuhan. Paulus bilang ada 3 kali dia katakan minta supaya duri yang menggocok aku diangkat sama Tuhan. 3 kali dia ngangkat. Akhirnya dia katakan di dalam kelemahanku kuasamu menjadi nyata. Pak, itu orang yang nyebelin Pak waktu COVID udah masuk ICU, Pak, saya udah seneng banget Pak. Saya udah seneng Pak, saya timbul-timbul tubuh hari Pak, udah pakai ventilator Pak, ini dicopot Pak. Habis dicopot tiap pulih total dia sehat makin gemuk sekarang Pak. Oh Tuhan gak adil ya Pak, teman-teman saya baik-baik pada mati semua Pak. Jangan doain orang mati. Ya, itu yang Tuhan lakukan makanya. Coba lihat lagi ayat yang berikutnya, yang luar biasa. Coba baca 1 Korintus 9 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 9 ayat 19 dan 20. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Hatinya hamba, kalau kita baca Alkitab selanjutnya, perilakunya harus rajani, gak boleh dibalik. Kalau dalamnya rajani, perilakunya hamba, itu berarti munafik. Ya, luarnya dagang-dagang gini, oh iya gak apa-apa, iya gak apa-apa, isuk-isuk, gak apa-apa, balik dasar botak lu nyebelin banget. Hatinya rajani. Hatinya hamba, perilakunya rajani, berarti gak boleh diemin orang, gak boleh saling terima. Ya, prinsip. Demikianlah yang 20, ini luar biasa. Bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku bisa memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Maksudnya gini, aku menjadi itu toleransi. Aku menjadi seperti itu toleransi. Aku menjadi itu kompromi. Contoh, di dalam setiap kehidupan itu ada yang namanya penyesuaian diri. Itu toleransi. Penyesuaian diri akan menghasilkan yang namanya hubungan. Hubungan akan menghasilkan yang namanya level berikutnya trust atau percaya. Di level yang paling akhir itu namanya influence. Saya bisa influence orang itu. Ada seseorang wanita yang suka sekali makan bakso. Dan ada seorang pria yang lagi naksir sama wanita itu, tapi nggak suka makan bakso. Jadi pria itu gimana caranya supaya akhirnya bisa pacaran sama cewek itu, akhirnya dia nemenin makan bakso, penyesuaian diri. Aku temenin dia makan bakso, tapi kan kamu nggak suka, nggak apa-apa, aku duduk di sini minum teh botol udah cukup. Yang penting aku bisa pandang dirimu. Penyesuaian diri. Jadi ditemenin makan bakso, penyesuaian diri. Ditemenin makan bakso setelah 3 bulan, istilah orang Jakarta ditembak. Mau nggak jadi pacar saya? Timbul sebuah hubungan. Mau deh, kamu setia banget habisnya. Masa ketika selama 3 bulan minum teh botol mulu. Setia banget. Kamu ini kualitas teh botol. Timbul hubungan jadi pacaran. Level berikutnya apa? Ditemenin lagi makan bakso sampai 1,5 tahun. Level berikutnya apa? Mulai percaya dong. Ini setia banget ya laki. Level yang paling tinggi influence. Satu hari si pria ngomong ini setelah 1,5 tahun. Mau nggak jadi istriku? Ya maulah. Kamu nemenin aku makan bakso, pasti kamu setia sebagai laki-laki. Akhirnya mereka menikah. Di resepsi mereka menyuguhkan tamu-tamu makanan baru. Mereka punya anak-anak mereka dikasih makan. Itu adalah kisah saya dan istri saya. Istri saya suka makan bakso, saya nggak suka makan bakso. Yang penting saya udah dapet dia. Sekarang saya suka main dia. Sayang jangan sering-sering makan bakso ya. Kurusin badan please. Penyesuaian. Saya punya 2 orang. Raya ini 23 tahun. Ya, dia baru telepon saya. Dia ada di Los Angeles. Dia baru selesai kuliah. Dia sekarang dipakai di beberapa gereja untuk berkhotbah bagi anak muda. Dia lagi barusan on the way to retreat. Dia barusan telepon saya. Dia kirimin bahan khotbahnya dia. Dia tolong liatin. Kalau dia salah, please tolong aku. Jangan kontak gitu dong, khotbah secara sendiri. Dia, waktu sejak kecil
Saya punya waktu namanya dating time sama dia, penyesuaian. Jadi, kita kalau ngomong sama anak kecil, kita kalau ngomong anak kecil gini kan, Indonesia. Apakah kita jadi anak kecil? Enggak, kita jadi seperti anak kecil, betul ya? Bahasa itu yang saya pakai buat anak kecil nggak bisa saya pakai buat istri saya. Halo saya, kamu lihat, masih dia aneh. Nggak bisa, itu bahasa buat anak kecil. Waktu Raina masih kecil, saya punya dating time sama dia. Pergi berdua ke mall, itu belum ada. Segini kan, pergi berdua. Saya waktu saat itu saya belajar apa? Saya belajar Powerpuff Girl. Saya belajar Disney Princess. Saya belajar Barbie. Supaya saya bisa ngobrol sama dia. Bosan nggak? Dia bosan lah. Laki cuma kasih gitu. Jadi saya duduk sama dia, saya ngobrol sama dia, dan kita punya namanya jus dia ritual. Kita selalu pergi hari Selasa sore. Dia buat PR di depan saya, dia ngobrol di depan saya. Setelah berjalannya waktu dia usia 13 tahun di dalam mobil setelah kita pulang dating time, dia di mobil tiba-tiba dia please turn on the engine, matikan mesin. Kenapa saya? Ya. When was the first time you fell in love? Kapan pertama kali dia dijanji? Ya, aku udah Virginia. Aku kasih bandel ya, aku tahu lah sekarang. Waktu masih SD saya. Jadi masih ingat kan ceweknya? Ya iyalah. Kasih tahu nggak? Ya enggak lah, malu masih SD. Terus kan di mobil. Tiba-tiba dia ngomong gini, Dad, I have that feeling. Aku punya perasaan kayak begitu. Aku lagi suka sama cowok. Aku harus ngapain? Nanti saya. Roh Kudus bilang gini, tahun demi tahun yang kamu tabur dalam hidupnya, kamu sedang Tuhan sama. Tiba-tiba satu anak umur 13 tahun ngasih tahu papanya tentang perasaan dia paling dalam. Kalau kita cek, hampir kebanyakan anak 13 tahun kalau kita orang tuanya nggak perlu tahu. Itu hal tabu bagi mereka. Di awal tahun ini anak saya lagi ngasih tahu kami dan saya dan istri saya di kamar. Jadi mami aku lagi suka, ngomongin cuek aja gitu, langsung dia dengan lancar gitu ya. Mami Dedi aku lagi suka cewek, oke. Terus aku harus gimana? Aku mau jalan-jalan sama dia, boleh nggak? Oh, boleh mami ikut, boleh nggak? Seru ikut. Mereka berdua seperti begitu. Kalau anak-anak saya laki-laki, saya belajar main Lego. Saya belajar yang namanya Oggy and the Cockroach. Ingat kan? Masa orang yang sih nggak tahu sih? Oggy and the Cockroach. Tahu dong film kartun yang isinya cuma kecoa doang. Nggak ada omongannya, nggak ada dialog yang ngomongin macam. Terus bayangin dia satu hari tiba-tiba dia ngomong gini, Dad itu ada filmnya, movie-nya, ada motion picture-nya, ya ampun. Terus nggak maksud kamu, maksud lo. Jadi aku banyak dia nonton, 1,5 jam nonton begitu. Bayangin di bioskop. Itu semuanya membuahkan hasil. Setiap kali ada penyesuaian diri, pasti ada influence di dunia. Saya cuma mau akhiri dengan inilah buat kita semua. Minta hikmat sama Tuhan. Di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan Yesus. Banyak orang yang membutuhkan Yesus. Minta hikmat sama Tuhan supaya kita bukan sekedar ngerti firman, tapi hidupnya dikuasai Tuhan. Marketplace kita ada tempat ada misi kita. Tempat di mana Tuhan sedang menunjukkan kuasanya dan tujuannya dalam hidup kita. Kejar purpose itu. Segala sesuatu yang ditambah-tambahkan dalam hidup kita. Dan tahu setiap hari ketika kita buka pintu tempat kantor kita, tempat itu berubah jadi tempat ibadah karena saya adalah gerejanya. Saya menginjakan kaki di situ. Saya sedang mengkolonisasi area di mana saya ada dengan budaya kerajaan surga. Ya, itu yang terjadi setiap hari. Setiap hari ingat, seringkali suka ada tiba-tiba perubahan yang sangat cepat terjadi. Dan ketika perubahan cepat terjadi, seringkali kita mengambil keputusan dengan emosi kita. Itu sebabnya mulai hari ini minta pimpinan Tuhan atas apapun yang sedang kita hadapi. Perubahan bisa terjadi kapan aja. Saya tutup dengan ini. Saya kira-kira bulan lalu mobil saya ditabrak. Mobil ditabrak motor. Ini motor juga sih. Ini paling parah. Saya lagi ganti lane ya di Mampang Perapatan sini. Saya lihat dari jauh, aduh jauh banget lah mobil di belakang. Saya salah jalur. Saya mau ambil yang jalur yang terus di jalan. Jadi saya pelan-pelan melipir masuk ke jalur yang di jalan itu. Di ada sebelum jauh mau mobil di belakang jauh banget. Jadi saya masuk pelan-pelan. Tiba-tiba lagi ganti jalur. Kecepatan rendah banget. Tiba-tiba kubrak segubrak-gubraknya. Motor nggak tahu dari mana nabrak sisi kiri dan itu dia hampir masuk ke got, mental semental-mentalnya. Rupanya dia ketiduran di motor. Jadi dia nge-crack. Padahal jaraknya jauh banget lah, kan lihat di spion jauh banget. Sampai waktu saya buka kaca, itu pengendara motornya tuh marah-marahin dia. Woi, udah tahu mobil belok, kasih sen, bukan yang ngerem gitu. Wah, dia bilang, pokoknya ketiduran. Di salah-salahnya ngomong motor-motor saya kasih
kasihan juga, saya nepi juga kan mau ngecek mobil juga, mau ngecek dia juga. Saya turun, ada 2 pilihan lagi, bisa marah-marah, minta ganti mobil itu hari Sabtu, saya bawa pergi pelayanan lagi ya. Atau enggak, dipimpin Roh Kudus, Tuhan pimpin aku, nggak mau aku hidupku dikuasai sama emosi, dikuasai sama pikiran aku yang sangat cetak ini. Keluar dari mobil, lihat mobil, penyoknya bener-bener. Saya deketin dia lagi di pinggir jalan, dia lagi tangannya bengkak berdarah semua, motornya puji Tuhan nggak apa-apa. Saya deketin dia, dan saya jongkok di sampingnya dia, tiba-tiba itu semuanya pimpinan Roh. Saya bilang, Tuhan pimpin saya. Saya tiba-tiba rangkul dia, dan saya bilang dia dengan kata ini, Mas, kenapa sih buru-buru? Terus dia bilang begini, dia mulai nangis. Saya capek Pak, saya capek banget Pak. Saya ini kurir Pak, saya kerja dari jam 6 pagi, hari Sabtu aja saya kerja Pak, dan saya punya tekanan ekonomi Pak, saya capek banget Pak. Saya tadi lihat Bapak, tapi saya pengen ngerem, nggak sempat keren karena saya mau blank Pak. Saya minta maaf ya Pak, saya salah banget Pak. Saya bilang ini, Mas, boleh nggak saya doain Mas? Karena ada suara dalam hati saya, suara doa ini bukan ambil betalin, suara doa. Namanya darah. Terus dia bengong aja. Doain boleh? Boleh Pak, tapi saya orang Nasrani, nggak apa-apa ya, saya doain pakai cara saya. Oh nggak apa-apa Pak. Jadi saya berdoa di sana, sampai angkat-angkat orang pedang lewat, saya nggak peduli. Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan melanda Bapak Ibu. Saya berdoa keras aja, kasih izin sama dia. Lagi tengah-tengah doa, tiba-tiba ada suara lagi dalam sini, Bil kasih duit, Bil. Enak aja kasih duit. Mobil kokain mah kasih duit gimana sih? Kasih duit Bil. Setelah selesai doa, saya ambil uang di mobil, saya kasih dia. Waktu saya kasih dia ditolak dong. Nggak mau Pak, nggak mau. Bapak berkati mas saya nggak mau Pak, saya nggak mau. Nggak, terima aja Mas, terima. Mas butuh, Mas kasih sama anaknya Mas. Terus saya bilang ini, Mas, hari ini kita dipertemukan sama Tuhan, karena Tuhan sayang banget sama Mas. Sampai ada Tuhan pertemuan sama saya bisa doain Mas, saya juga lega. Mas sudah waktu lagi doa dia nangis. Saya rasa dengan Tuhan soalnya. Tuhan sayang banget sama Mas. Makanya kita dipertemukan. Lain kali kalau dia pertemukan jangan kayak gitu lah Mas. Mas sampai tapar-tapar mobil. Tapi itu kayak orang dikit, kita mobil ya Mas. Jangan gini. Iya Pak. Terus saya bilang sama dia, Mas, udah ya Mas, nggak ada apa-apa Mas, nggak usah ganti, udah tenang aja. Saya pergi dengan hati berbahagia. Alkitab mengatakan kalau engkau berbuat baik dan orang itu nggak bisa balas kepada hati membuat berbahagia. Saya pulang ke rumah, saya kasih tahu istri saya, mobil penyok. Terus dia bilang, kenapa mau tahu mobil penyok? Apa-apa, itu kan barang fana. Yang tadi saya ketemu adalah jiwa yang berharga di mata Tuhan. Jadi kita ada di tempat ini karena banyak jiwa yang berharga juga di tempat ini. Jadilah orang-orang yang menjadi duta besarnya kerajaan surga dimanapun Tuhan tempatkan kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Bapak, terima kasih mengucap syukur buat siang hari ini. Aku stop sampai di sini, tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami Tuhan. Kami percaya bahwa dimanapun Tuhan tempatkan kami patut untuk mengkolonisasi tempat itu Tuhan, menularkan budaya kerajaan surga. Dan itu sebabnya kami butuh untuk menerima kasih karunia Tuhan setiap hari, mengerti bahwa Tuhan sayang banget sama kami. Sebabnya kami bisa menyalurkan kasih itu kepada orang-orang sekitar kami. Jadikan kami pilar-pilar-Mu Tuhan dimanapun kami ditempatkan Tuhan, jadi berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami khususnya di tempat ini. Dan kami percaya karena ada kami di tempat ini, karena ada doa yang dinaikkan, tempat ini menjadi tempat yang menjadi tempat berkat, di mana setiap orang, customer, tamu, dan siapapun yang datang ke tempat ini Tuhan, mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami selesaikan Tuhan firman pada hari ini, tapi kami percaya firman Tuhan akan terus berkumandang di hati kami dari hari ini sampai malam hari. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama berdoa. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita adalah utusan kerajaan pusat kita di sana. Amin. Kok nggak ada suara? Cuma Pak Vincent yang keras. Kita adalah utusan dari kerajaan sorga, kerajaan pusat kita. Amin. Yes. Respon dari firman Tuhan yang luar biasa pada siang hari ini, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengar suara-Mu dan kami mau melakukannya. Berikan kami kekuatan, hikmat agar apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami teristimewa sebagai karyawan MNC Group menjadi berkat dan diperkenan oleh Bapa di surga. Respon dari firman yang indah ini, ya Bapak, kami mau memberi. Ya Bapak, ajarlah kami memberi yang terbaik buat Tuhan, yang akan dipakai oleh pengurus untuk kemuliaan nama-Mu di dalam pelayanan di tempat ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil kolektif dijalankan, kita akan melihat beberapa pengumuman. Yang pertama adalah doa bersama setiap hari Senin. Nah, ini sekarang pukul jam 18.00. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang kesulitan kalau pagi kan harus pagi-pagi ke kantor, bisa join jam 18. Lokasinya di PT Global Jasa Sejahtera MNC Tower lantai 2 GJS Office. Ya, baik. Kemudian ibadah untuk minggu depan, Jumat depan oleh Pastor Ruli Simorangkir, tanggal 18 Agustus di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir juga. Kemudian ada kegiatan ziarah Goa Maria Bukit Kanada. Ya, jadi di Rangkas Bitung, jadi Bapak Ibu teman-teman yang Katolik atau juga yang Protestan yang mau ikutan gitu ya, bisa menghubungi pengurus ya, bisa menghubungi pengurus BDMNC Center di tempat ini. Kegiatannya dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober jam 6 pagi. Ada free 200.000 free atau free? Keluarnya free soalnya. Saya pakai nanya. Fee ya teman-teman, R-nya hilang ya. Oke, lanjut laporan kas berikut ini. Sebesar 4.983.271 dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kembali kami menghimbau BDMNC Center ini memiliki diakonia setiap bulan ya. Pasti ada kegiatan diakonia setiap bulan. Kami menghimbau teman-teman untuk bisa berpartisipasi untuk bisa mensupport kegiatan ini ya. Kita masih membutuhkan singer, usher, dan multimedia. Jadi teman-teman yang berminat untuk melayani, tadi sudah 2 orang yang audisi untuk singer, suaranya luar biasa. Kita akan nantikan di minggu-minggu depan mereka akan melayani. Update data jemaat. Ya, ini ada kris, jadi Bapak Ibu teman-teman silahkan scan kris ini dan mendata nama dan lain sebagainya, nanti ada tertera dari unit mana, supaya kami bisa tahu jemaat yang hadir di tempat ini. Dan seperti minggu yang lalu disampaikan, kalau ada yang ulang tahun kita juga akan menyampaikan yang ulang tahun pada bulan tersebut. Kemudian kita akan saksikan video kegiatan diakonia berikut ini. Pada hari ini kami memberikan bantuan sebanyak 150 Alkitab kepada saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah terpencil melalui LAI, yang kami yakin bahwa Lembaga Alkitab Indonesia akan menyalurkan dengan sangat baik ya. Dan ini kegiatan mereka sangat continue, terus-menerus, sehingga ini akan mendukung saudara-saudara kita yang ada di daerah terpencil supaya mereka bisa belajar firman Tuhan dan mereka bisa menghidupkan firman Tuhan dan juga mereka dapat bertumbuh. Ya, menurut kami sangat baik kegiatan diakonia yang dilakukan oleh Persekutuan Doa MNC Center yang telah mendukung LAI juga, dan kegiatannya sangat baik juga untuk menumbuhkan iman bagi karyawan Kristiani yang bekerja di MNC.
Kami mendapatkan informasi dari Lembaga Alkitab Indonesia bahwa mereka akan membagikan ke daerah-daerah terpencil seperti contohnya di Asmat di Papua, kemudian di Toraja, dan juga di daerah timur ya. Mereka akan membagikan juga, dan saya melihat di peta pada saat mereka bagikan proposal, itu mereka akan bagikan juga di daerah terpencil yang ada di Kalimantan dan yang ada di Sumatera dan juga di berbagai daerah Indonesia yang memang secara geografis tidak dapat dijangkau dan mereka belum memiliki Alkitab. Dan kenapa kita memilih Alkitab di sini? Oleh karena Alkitab ini adalah salah satu buku penuntun ya bagi setiap orang percaya, orang Kristen, supaya ketika mereka baca, mereka jadi mengerti tentang Tuhan mereka dan mereka juga dapat menghidupkan kasih dalam hidup mereka. Ya, yang kami sebarkan kepada umat di pelosok melalui program Satu Dalam Kasih ini adalah Alkitab tentunya dan juga non-Alkitab. Jadi Alkitab terjemahan baru edisi kedua yang terbaru baru saja luncur 9 Februari 2023 yang lalu. Lalu non-Alkitabnya ada komik Alkitab untuk anak-anak seperti itu. Dan juga ada juga yang paket sekolah minggu, bacaan sekolah minggu jadi bacaan-bacaan anak-anak. Harapan kita bahwa seluruh daerah-daerah yang terpencil, yang dimana mereka membutuhkan Alkitab, mereka dapat memiliki Alkitab, dan saya yakin bahwa ini sukacita ya, bahwa mereka dapat memiliki Alkitab yang mungkin selama ini tidak bisa mereka peroleh, tidak dapat mereka miliki, dan melalui kegiatan program ini semua orang akan terjangkau, dan firman Tuhan, misi Tuhan akan dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih banyak, saya sudah punya Alkitab dan ini Alkitab pertama yang saya punya. Mari menjadi bagian dari karya Tuhan untuk menolong mereka yang merindukan kabar baik. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita sekarang ada Alkitab keluaran baru, terjemahan baru. Kebetulan saya beli di toko bukunya Pastor Lili, di toko buku Immanuel ya. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua kita itu adalah terjemahan yang baru, Bapak Ibu sekalian. Jadi segera beli ya ke toko buku. Saya nggak mau sebut lagi namanya ya. Baik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dengan kasih Kristus saya mengundang Bapak Vincent Hilya untuk membawakan doa syafaat yang akan dilanjutkan dengan doa berkat dari Pastor Billy Lantang. Kami persilakan. Mari kita satu dalam doa kita bagi berdiri. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk siang hari ini. Your word has landed in our heart. Terima kasih untuk roh hikmat dan wahyu. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Billy Lantang yang telah menyampaikan Tuhan isi hati-Mu under the anointing. Terima kasih setiap kami bukan lagi pendengar, kami adalah doer of your will. Roh Kudus tolong kami untuk kami menjadi pelaku. Terima kasih untuk panggilan hidup kami. Terima kasih untuk setiap pekerjaan, role. Terima kasih untuk setiap apapun yang Kau percayakan hari ini. Kami adalah duta kerajaan Allah. Hidup kami adalah surat yang terbuka. Everyone can see, audit. It's okay. Karena kami adalah anak-anak kerajaan Allah. Kami telah menerima kebenaran dan incorruptible word of God. Berkati setiap kami jadi berkat di MNC Group. Dan apa saja yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami berdampak. We have a mission. Terima kasih Roh Kudus Kau mengurapi setiap kami. Kami penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Karena kami adalah berkat dan kami diberkati di dalamnya. Terima kasih Tuhan Kau memberkati Pastor Billy Lantang Tuhan. Kau mengurapi pelayanannya, keluarganya. Apa saja yang hari ini Tuhan percayakan Tuhan tambah-tambahkan. Urapi Tuhan hamba-Mu kemanapun dia berjalan, pemilih istrinya Tuhan, bersama dengan keluarganya, semua diberkati dan mereka alami berkat-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berada di sini Tuhan untuk memberkati MNC Group, Tuhan memberkati Bapak Haritanu dan juga keluarga, Ibu Liliana, anak-anak semua keluarga besar. Tuhan memberkati sedang perlindungan dan kesehatan.
Dan Tuhan apa saja yang hari ini Tuhan percayakan, Tuhan berkati, beri hikmat seluruh grup. Tuhan berkati dalam segala rencana, dalam segala apapun ekspansi dan segala rencana Tuhan memberkati. Dan semua jajaran, manajemen, semua dimanapun kami berada, Tuhan memberkati. Terima kasih juga Tuhan memberkati Partai Perindo untuk jadi berkat bagi bangsa kami. Kami bersyukur untuk semuanya dan terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kami berada di tengah-tengah kota kami Jakarta. Kami memberkati Jakarta, memberkati di dalam nama Yesus. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami juga. Kami berdiri juga di tengah sebagai warga negara Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan kami juga memberkati Bapak Presiden Jokowi dan juga Wakil Maruf Amin dan juga seluruh jajaran Menteri, Akabri, Tuhan, Polri, Tuhan semua jajaran MPR, DPR, semuanya Tuhan beri takut akan Tuhan. Berkati bangsa kami Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini. Bukan kebetulan kami semua telah ada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu Allah kami yang hidup, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita angkat kedua belah tangan kita siap terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbungmu diisi oleh Tuhan. Dan apapun yang kau kerjakan senantiasa dibuat berhasil. Ada perlindungan penyertaan Tuhan. Kesehatan, kesembuhan bagi yang membutuhkan hari ini. Dan sejahtera sukacita. Hikmat pengharapan melengkapi hidupmu dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan hidupmu. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Saat tetap. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali ke tempat kerja dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati.